Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DDT Amarabeni, NIM 2023-11-2 dari kelas Manajemen Teknik A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang analisa actuating pada pelaksanaan program Zero Downtime Gardu Induk GIS 160 kV oleh PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat. Dasar teori. Untuk latar belakang, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat atau UITJBB mengelola sistem transmisi dan gardu bertegangan tinggi 150 kV yang melayani daerah dengan beban listrik yang padat seperti Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Wilayah ini merupakan pusat ekonomi nasional sehingga keandalan pasokan listrik menjadi prioritas mutlak. Sebelumnya, pemeliharaan rutin di gardu induk 150 kV seringkali memerlukan pemadaman sebagian sistem yang menyebabkan downtime atau waktu tidak beroperasi dan beresiko mengganggu kontinuitas pelayanan. Untuk mengatasi hal ini, PLN UITJBB meluncurkan program Zero Downtime, yaitu strategi untuk pemeliharaan dan inspeksi peralatan tanpa melakukan pemadaman atau tanpa lepas beban pada gardu induk GIS. Dalam konteks manajemen planning, organizing, actuating, controlling atau yang bisa disebut POAC, actuating adalah tahap pelaksanaan dan menggerakkan seluruh sumber daya agar rencana dapat dijalankan secara efektif. Pada kasus PLN UETJBB, fungsi actuating sangat penting karena program Zero Downtime tidak hanya menuntut kesiapan teknis, tetapi juga sinergi antar tim lapangan, pengambilan keputusan yang cepat, dan penerapan disiplin keselamatan kerja yang tinggi. Tujuan diterapkannya actuating. Yang pertama adalah menggerakkan personal bekerja sesuai rencana. Yang kedua adalah mengimplementasikan rencana kerja secara nyata di lapangan. Yang ketiga adalah membangun koordinasi lintas fungsi antara bidang operasi, pemeliharaan, K3, serta dispatching untuk memastikan semua langkah berjalan sinkron. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi dan disiplin kerja teknisi. Yang kelima adalah menjamin keberhasilan pelaksanaan tanpa padam sesuai target KPI andalan. Dan yang terakhir adalah menjamin keberhasilan pelaksanaan tanpa padam sesuai target KPI keandalan. Dengan kata lain, actuating menjadi jembatan antara rencana teknis yang telah disusun dan hasil nyata berupa keberhasilan pemeliharaan tanpa mengalami pemadaman. Permasalahan yang mendasari program. Sebelum diterapkannya program Zero Downtime, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat atau UITJBB menghadapi sejumlah unit kendala teknis dan operasional yang mempengaruhi kehandalan sistem transmisi. Tingginya angka false out X menyebabkan kebocoran isolasi atau kerusakan minor sering terjadi karena pemeriksaan hanya dilakukan saat pemadaman periodik. Selain itu, kegiatan pemeliharaan sangat bergantung pada jadwal padam sistem, sehingga banyak pekerjaan tertunda. Wilayah JBB atau Jakarta atau Jawa bagian Barat yang padat beban juga tidak memungkinkan adanya downtime lama karena dapat mengganggu pelanggan industri, rumah sakit, dan pusat data. Kurangnya pemantauan kondisi aktual peralatan GIS secara real time juga menjadi masalah lain, karena sebelumnya masih bergantung pada inspeksi manual. Di samping itu, resiko keselamatan kerja tinggi juga menuntut adanya pelatihan dan sertifikasi PDKB agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman pada sistem yang bertegangan tinggi. Selanjutnya ada implementasi actuating. Nah, di sini ada planning, UIT-JBB untuk pelaksanaan actuating. Nah, di sini kita memerlukan planning, karena tanpa planning, actuating sama seperti berjalan tapi buta. Untuk itu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sebelumnya, PLN UIT-JBB menyusun perencanaan teknis dan administratif yang matang, agar semua kegiatan actuating berjalan aman dan efisien. Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kerja tahunan, pemeliharaan atau RKTP, berbasis risk-based maintenance, guna menentukan prioritas gardu induk yang berisiko tinggi. Analisis beban dan konfigurasi jaringan juga dilakukan untuk menggunakan perangkat lunak load flow serta dikoordinasikan dengan load dispatcher agar pekerjaan bisa dilakukan tanpa padam. Selanjutnya, PLN juga menyiapkan peralatan kerja PDKB seperti tongkat isolasi, grounding rod, APD tegangan tinggi, SF6 gas analyzer, dan thermal kamera. Jadwal kerja juga diatur pada jam beban rendah atau off-peak hour dan didukung oleh pelatihan teknis serta briefing K3 bagi seluruh personel lapangan. Perencanaan ini memastikan seluruh langkah pelaksanaan dapat berlangsung tanpa gangguan terhadap sistem operasi. Selanjutnya ada proses penerapan actuating di lapangan.
Penerapan actuating dilakukan melalui langkah-langkah terencana dan disiplin. Kegiatan diawali dengan briefing teknis dan ketiga untuk pembagian tugas dan prosedur keselamatan. Tim PDKB kemudian melaksanakan live maintenance seperti pemeriksaan tekanan gas SF6, pengukuran suhu tersambungan dengan thermal imaging, dan pembersihan isolator menggunakan dry air cleaner berisolasi tinggi. Semua pekerjaan dilakukan menggunakan alat isolasi, menjaga jarak aman, dan diawasi oleh 2 lapis petugas keselamatan. Data hasil pemeriksaan kemudian dikirim secara real-time ke Sistem Maintenance Management System atau MMS, sehingga dapat dipantau langsung oleh manajer pemeliharaan. Setiap tindakan switching dikoordinasikan dengan load dispatcher untuk menjaga kestabilan sistem. Jika ditemukan anomali seperti tekanan gas menurun atau partial discharge yang tinggi, tindakan korektif segera dilakukan tanpa menunggu jadwal padam berikutnya. Penyelesaian dan hasil pelaksanaan. Setelah seluruh kegiatan actuating selesai, PLN UIT JBB melakukan tahap penyelesaian dan evaluasi menyeluruh. Semua parameter hasil pekerjaan seperti tekanan gas SF6, suhu konduktor, dan partial discharge diperiksa kembali untuk memastikan kondisi peralatan dalam kondisi normal. Tim PDKP bersama pengawas ketiga dan dispatcher melakukan verifikasi lapangan sebelum sistem kembali beroperasi secara penuh. Hasil kegiatan kemudian disusun dalam laporan evaluasi yang mencakup data pengukuran, rekomendasi, serta dokumentasi foto dan video. Data tersebut dimasukkan ke dalam condition monitoring system sebagai dasar prioritas pemeliharaan berikutnya. Hasil evaluasi menunjukkan penurunan frekuensi padam atau SAIFI dalam bentuk SAIFI hingga lebih dari 20% dan durasi padam atau SAIDI sekitar 15%. Selain meningkatkan keandalan jaringan dan efisiensi operasional, program ini juga meningkatkan kompetensi teknis PDKB serta memperkuat budaya kerja aman di lingkungan PLN UIT JBBB. Untuk kesimpulan, penerapan actuating dalam program Zero Downtime PLN UIT JBB membuktikan bahwa keberhasilan teknis tidak hanya bergantung pada peralatan canggih, tetapi juga pada kemampuan penggerakan sumber daya manusia secara terkoordinasi dan disiplin. Melalui perencanaan yang matang, pelatihan teknis, dan pelaksanaan terukur, PLN mau menjaga sistem transmisi tetap beroperasi secara penuh selama proses pemeliharaan, tanpa padam, tanpa gangguan, dan dengan tingkat keselamatan yang tinggi. Nah, berhubung sudah banyak jurnal yang telah dipresentasikan di materi manajemen teknik, maka saya mau mengambil sumber materi yang lain, yaitu berasal dari artikel, di mana saya menggunakan artikel 2 ini berupa dari CNBC Indonesia dan liputan6.com. Nah, adapun untuk data-data yang telah saya paparkan tadi, saya juga mengambil melalui laporan kinerja ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.